Jelas kalau kita bicara pilkada, pilkada itu seharusnya menggairahkan, seharusnya. Tapi yang kita lihat sekarang pilkada kok menegangkan ya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit mencairkan. Kita ada video 3 cagup nyanyi bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa menyegarkan. Kita lihat yang satu ini. Kita sama-sama mau Jakarta jadi lebih baik, lebih sejahtera. Kita sama-sama menuntaskan pembangunan Jakarta. Memuja-muja membenci setengah mati, sama-sama berbahaya, berbahaya. Kita kan terbenam dalam fanatisme Yang buat kita jadi pecah belah. Betul, 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 betul. Iya, iya, iya. Untuk Jakarta. Betul, 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 betul. Iya, iya, iya. Gimana, gimana? Emosi. Iya. Iya, iya, iya. Semua sepakat. Betul, 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 betul. Iya, iya, iya. Jangan lupa. Never, never Fitnah, jangan fitnah. jaga etika dalam berdemokrasi. Jakarta membutuhkan demokrasi yang sejuk dan adem, adem. Memuja-muja membenci setengah mati, sama-sama berbahaya, berbahaya. Hindari percikan Isu sara agar Jakarta tetap kian terpecah belah. betul, 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 betul. Iya, iya, iya. Untuk Jakarta. Betul, 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 betul. Iya, iya, iya. Jangan lupa. Mudah-mudahan bisa mengademkan dikit. Aku mau dong ikutin Pak Ahok, yo gitu. Harus spontan ya, kalau itu malah nggak bisa. Tapi yang jelas suasananya kan kita ingin suasana hati yang menggembirakan. Tapi saya ingin tanya nih, kalau pengikutnya tuh terkadang panasan. Calonnya suasana hatinya gimana? Tolong jujur malam ini. Mas Anies, suasana hati Anda seperti apa? Biasa aja, Biasa aja? biasa aja. Betul biasa aja. Sama sekali tidak naik turun, emosi terkendali? Terkendali, maksudnya begini, kalau rame gitu di luar, sebenarnya kita-kitanya sih malah biasa-biasa aja. Dan bayangkan kalau di sosial media ya udah bicara A, B, C, D, udah rutin ya tiap hari begitu, jadi udah nggak terasa sesuatu yang luar biasa. Tidak mempengaruhi? Biasa aja. Pak Ahok, suasana hati bagaimana Pak? Ya kalau saya, suasananya memang saya merasa semuanya gara-gara Ahok gitu loh. Ya makanya saya pikir pada kesempatan ini juga saya mau sampaikan mohon maaf ya khususnya pada umat Islam. Kalau jika saya itu dianggap telah melukai perasaan umat Islam secara umum di Indonesia. Jadi saya itu nggak ada niat gitu, dari lahir dia kecil, saya tinggal di lingkungan muslim, nggak ada niat di dalam hati saya untuk menistakan atau menghina ajaran agama manapun di Indonesia. Tapi ya semua ada cap saya menista agama segala macam ya. Tentu ya saya tentu juga suasana introspeksi, saya juga sadar gitu ya bahwa pejabat publik nggak bisa ngomong seenaknya apalagi lagi pilkada. Karena suasana pilkada kan saya ngomong apa juga salah tuh nggak ngomong juga salah, ngomong juga salah. Jadi memang kadang-kadang ya susah gitu. Terus suasana Jakarta juga kayak ini panas membuat orang seluruh Indonesia tuh jadi merasa nggak nyaman gitu. Makanya saya merasa ini semua ya gara-gara saya gitu kan dianggapkan begitu. Saya juga merasa ya mungkin saya nggak ada maksud sama sekali gitu di Pulau Seribu ngomong nggak ada maksud, tapi ya memang kejadian udah gitu. Ya mau bilang apa kan? Nah saya yakin mayoritas
penduduk Indonesia ini cinta kok dan mau berjuang untuk NKRI berdasarkan Pancasila gitu loh. Pasti saya yakin itu aja. Jadi saya suasana kampanye saya suasana ya tahu diri lah. Kalau dianggap salah ya kita minta maaf gitu aja udah. Terima kasih Pak Ahok, makanya kalem malam ini. Iya. Jadi peristiwa ini membuat saya ya banyak introspeksi, jadi supaya lebih berhikmat, supaya lebih sadar gitu kan. Jadi makanya tadi saya ngomong sama staf saya juga kan. Dia bilang, Bapak masalahnya ini sih. Saya bilang, saya kadang-kadang saya lupa, saya gubernur soalnya. Memang kelakuannya ya sama aja, karena dari LSM ya sama. Makanya orang ketemu saya, dia pikir saya kayak bukan gubernur. Ya itu juga jadi masalah rupanya. Nggak ngerasa gubernur sampai hari ini saya. Sekarang nonaktif loh. Masih gubernur sampai Oktober 2017. Sampai Oktober 2017 masih gubernur. Mas Anies ada tanggapan nggak? Iya, jadi memang itu tadi kalau saya bilang tadi soal kebinekaan, soal persatuan, kata-kata itu penting. Karena akhir-akhir ini kata-kata sering dianggap nggak penting. Yang penting kerja, yang penting karya, nggak bisa. Kata-kata itu menentukan sekali. Kata-kata bisa merenggangkan hubungan, kata-kata bisa mendekatkan hubungan. Dan kita-kita yang pegang mikrofon ini, itu mengatakan sesuatu bisa didengar begitu banyak orang. Lain dengan kita bisik-bisik sendiri. Karena itu kita harus sangat sensitif pada soal kata-kata ini. Dan tadi barusan Pak Basuki cerita pengalamannya. Dan kalau saya melihatnya juga bukan hanya dalam konteks pilkada, tapi untuk Indonesia keseluruhan kita harus. Karena begitu kita berpikir sadar bahwa yang kita katakan itu didengar banyak orang, maka sadari bahwa ini bisa merekatkan, ini bisa merenggangkan. Lebih baik hati-hati, difikirkan daripada diungkapkan lalu disesali. Yang sekarang terjadi pada Pak Basuki kan begitu, diungkapkan gitu kan, kemudian sekarang disesali gitu atas apa yang terjadi. Dan efeknya luar biasa. Nah, karena itu saya melihat ke depan jangan hanya kita bicara kebinekaan. Yuk kita bicara persatuan. Yuk kita bicara tentang bagaimana rasanya pihak lain kalau mendengar apa yang saya katakan. Bagaimana kita membayangkan pihak lain merasakan apa yang kita dengar. Kalau itu kita bisa lakukan, rasanya pilkada ini juga akan jauh lebih baik untuk semuanya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk dua-duanya. Kata-kata dan malam ini Mata Najwa puisi untuk negeri. Kata-kata indah yang ingin kita dengarkan, perdengarkan kepada publik. Saya ingin minta kolaborasi, membaca puisi antara Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan akan membawakan puisi yang sangat indah karya W.S. Rendra. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Mas Anies dan Pak Basuki. Silakan Pak. Inilah saatnya melepas sepatu yang penuh kisah, meletakkan ransel yang penuh masalah, dan mandi mengusir rasa gerah, menenangkan jiwa yang gelisah. Menjadi jeladri dendam, bola-bola api tak terkendali yang membentur diri sendiri dan memperlemah perlawanan. Sebab seharusnya perlawanan membuahkan perbaikan, bukan sekedar penghancuran. Inilah saatnya meletakkan kelewang dan senapan, makan sayur urap, mengolah pencernaan, minum teh poci, menatap pohon-pohon dari jendela yang terbuka. Segala macam salah ucap bisa dibetulkan dan bisa diterangkan. Tetapi kalau senjata salah bicara, luka yang timbul panjang buntutnya. Dan bila akibatnya adalah hilang nyawa, bagaimana akan membetulkannya?
Inilah saatnya duduk bersama dan bicara, saling menghargai nyawa manusia, sadar akan rekaman perbuatan di dalam buku karbu, dan ingatan alam akhirat. Ahimsa tanpa kekerasan menjaga martabat bersama. Anekanta, memahami dan menghayati keanekaan dalam kehidupan bagaikan keanekaan di dalam alam. Menerima hidup bersama dengan golongan-golongan yang berbeda. Lalu duduk berunding tidak untuk seragam. Lalu duduk berunding tidak untuk seragam, tetapi untuk membuat agenda bersama. Aparigraha, masing-masing pihak menanggalkan pakaian, menanggalkan lencana golongan, lalu duduk bersama. Masing-masing pihak hanya memihak kepada kebenaran. Inilah saatnya menyadari keindahan kupu-kupu beterbangan, bunga-bunga di padang belantara, menyadari lembutnya daging dan susu ibu, dan para cucu masa depan mencari ilham. Inilah saatnya. Inilah saatnya. Ya saudara-saudariku, Inilah saatnya bagi kita di antara tiga gunung melekuk rembulan. Karena presiden memang bukan raja, istana bukanlah pesanggrahan keluarga. Karena itu jadilah pembaharu, biar orang lain yang ikut meniru.